Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kepada kita tentang suatu umat yang sangat membangkang, yang melakukan dosa yang sangat besar, yaitu melakukan praktek homoseksual. Mereka adalah kaum Nabi Lut alaihi salam. Ketika Allah utus Nabi Lut kepada mereka, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Ketika kami utus Lut kepada kaumnya dan dia berkata kepada kaumnya, apa kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Sungguhnya kalian mendatangi para lelaki dan kalian meninggalkan para wanita. Sungguhnya kalian adalah kaum yang berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum Nabi Lut dengan banyak sifat yang menunjukkan keburukan mereka. Mereka disifati dengan kaum musrifun, itu kaum yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disifati juga dengan tajhalun, kaum yang bodoh, ya. Kemudian mereka juga disifati dengan mujrimun, yaitu para pelaku dosa, ya. Kemudian mereka juga disifati dengan kaum sau'in, kaum yang buruk. Allah sifati juga dengan fasiqin, yaitu orang-orang yang fasik. Yang tidak pernah Allah kumpulkan sifat-sifat tersebut kepada kaum manapun. Kenapa? Karena begitu kejinya perbuatan yang mereka lakukan. Apa saja perbuatan yang mereka lakukan? Terfokus pada praktek homoseksual. Allah namakan perbuatan mereka dengan al-fahishah. Innakum lata'tuna al-fahishah. Sungguhnya atatuna al-fahishah. Apa kalian melakukan al-fahishah? Fahisyah dalam bahasa Arab artinya perbuatan yang keji. Namun untuk zina, Allah tidak menggunakan alif lam. Allah menyebutkan fahisyah untuk zina dengan munakkaran, yaitu dengan tanwin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Sungguhnya zina adalah perbuatan keji. Tetapi ketika Allah berbicara tentang perbuatan homoseksual, Allah berkata, "Atatuna al-fahishah." Apakah kalian melakukan al-fahishah? Ada alif lam yang menunjukkan lebih parah daripada zina. Itu apa kalian melakukan perbuatan keji tersebut? Dan ini menunjukkan bahwa praktek homoseksual lebih parah daripada zina. Kenapa? Karena praktek homoseksual keluar dari fitrah seseorang. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, lelaki dan wanita, sehingga ada ketertarikan di antara keduanya. Dengan tujuan di antaranya agar bisa memberikan keturunan sehingga memakmurkan alam semesta ini. Namun mereka, para praktisi homoseksual, keluar dari fitrah tersebut. Kemudian di antara kemungkaran mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Atatuna al-fahishata atatuna rijalan wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Di antara perbuatan mereka, kata Allah, wa taqta'una as-sabil, kalian memutuskan jalan. Di antara tafsir dari ayat ini adalah kalian memutuskan nasl, yaitu memutuskan keturunan. Bayangkan kalau semua manusia melakukan praktek homoseksual, maka akan punahlah, akan sirnahlah manusia karena tidak ada keturunan. Lelaki berhubungan dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, maka tidak akan ada keturunan bagi manusia di atas muka bumi ini. Makanya Allah sifati dengan wa taqta'una sabil, kalian memutuskan jalur keturunan. Kemudian juga Allah sifati mereka dengan wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat perkumpulan-perkumpulan mereka. Disebutkan oleh para ahli tafsir, mereka ketika melakukan praktek homoseksual, mereka lakukan terang-terangan. Mereka melakukan pesta seks homoseksual, saling melihat di antara mereka. Mereka kumpul satu tempat, lantas mereka praktek homoseksual tanpa malu-malu, saling melihat di antara mereka. Inilah kekejian yang mereka lakukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka dengan azab yang bervariasi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian kaum Nabi Lut, ya,
dibutakan mata mereka. Kata Allah, fatamasna a'yunahum. Kami butakan mata mereka. Atoms, sebagian ahli tafsir mengatakan mata mereka ada yang dikatakan dijadikan buta, ada yang menafsirkan bahwasanya mata mereka jadi hilang. Jadilah kulit di mata mereka ini seperti kulit pipi. Mata mereka hilang, tinggal kulit di bagian mata mereka. Ini di antara adab yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian di antara adab yang Allah berikan kepada mereka adalah mereka ditimpa dengan suara halilintar yang sangat dahsyat. Fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Dalam surat Al-Hijr kata Allah Subhanahu wa taala, maka suara yang dahsyat menghantam mereka ketika matahari terbit. Ini siksaan yang kedua yang Allah berikan kepada mereka. Siksaan berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami angkat mereka, yang di bawah kami jadikan di atas. Allah angkat mereka. Kemudian Allah setelah mereka di tempat yang tinggi, lalu Allah jatuhkan mereka. Kenapa? Karena al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Fitrah mereka telah terbalik, maka mereka dibinasakan dengan cara dibalik. Diangkat, kemudian dibalik. Setelah dibalik, apakah cuma berhenti sampai di situ saja? Tidak. Allah, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kami timpakan kepada mereka hujan batu yang panas yang menimpa mereka secara bertubi-tubi. Kemudian mereka tewaslah di tempat tersebut. Setelah itu apakah selesai sampai di situ? Ya, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Sungguh di pagi hari tersebut mereka ditimpa dengan azab yang mustaqir, yang menetap. Kata para ulama, sejak saat itu mereka diadab terus-menerus sampai hari kiamat tiada henti-hentinya. Mereka kaum Lut sekarang sedang diadab dengan adab yang mustaqir, yaitu adab yang menetap, sedang diadab dengan adab kubur, sampai hari kiamat mereka tidak akan berhenti diadab karena perbuatan mereka. Inilah kaum yang tidak pernah Allah berikan adab kepada kaum manapun dengan adab yang bertubi-tubi, yang bervariasi kecuali kaum Nabi Lut. Tidak lain karena perbuatan mereka sangatlah keji. Demikian juga di dunia, dalam syariat Islam, jika ada yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka mereka dibunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu yaf'alu amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah yang menyodomi maupun yang disodomi. Jika sama-sama ridha, maka dibunuh hukumnya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, para sahabat telah ijma' sepakat bahwasanya pelaku homoseksual yang menyodomi maupun disodomi maka dibunuh. Hanya saja para sahabat khilaf tentang bagaimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dirajam, sebagaimana orang yang berzina maka dirajam. Ada yang mengatakan dicari tempat yang tertinggi di negeri tersebut, kemudian dibawa di atas tempat tinggi tersebut, kemudian dilemparkan ke bawah sambil disirami dengan hujan batu, sebagaimana kaum Nabi Lut ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat keji, sehingga mereka disiksa di dunia dengan siksaan yang berat, terlebih lagi nanti di akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya perbuatan kaum Nabi Lut, dosa homoseksual adalah perbuatan yang keji dan menjijikkan. Ya, oleh karenanya Khalifah Al-Umawi Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah pernah berkata, "Laula anna Allah qassalana qissata qaumi Lut, ma dhanantu anna rajulan ya'lu rajulan." Kalau bukan Allah pernah mengkisahkan kepada kita tentang kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut, aku tidak pernah menduga bahwasanya seorang laki akan mendatangi laki yang lain. Perbuatan keji yang hewan-hewan saja juga tidak melakukannya. Yang jauh dari fitrah. Bagaimana seorang laki mendatangi lelaki? Fitrah telah berubah, dihiasi oleh syaitan. Dan syaitan telah bersumpah untuk menghiasi perbuatan maksiat. Kata syaitan, la uzayyinanna lahu fil ard, la uzayyinanna lahu fil ard. Sungguh aku akan menghiasi maksiat di atas muka bumi. Ternyata di sebagian negeri, di sebagian kaum, perbuatan inilah perbuatan yang dianggap baik, dianggap trendy.
dianggap kemajuan dalam berfikir, dalam bergaul. Ya. Sehingga di sebagian negeri diadakan parade-parade homoseksual. Berkumpullah orang-orang praktisi homoseksual dari berbagai negara, kemudian berpawai, membanggakan apa yang mereka lakukan. Dan yang menjadi masalah penyakit ini adalah penyakit yang menular. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang negeri Sodom, Allah mengatakan wal mu'tafikat. Allah menggunakan lafal dengan lafal plural, yaitu jamak, dan negeri-negeri yang dibalikkan. Ya, karena yang dibalikkan oleh Allah bukan cuma negeri Sodom saja. Ada beberapa negeri di sekitar Sodom. Ada yang menyebutkan 4 negeri, ada yang mengatakan totalnya adalah 7 negeri, khilaf di karangan para ahli tafsir. Tetapi dimulai dari negeri Sodom, kemudian penyakit homoseksual ini menular di negeri sekitarnya. Makanya Allah angkat negeri-negeri tersebut, Allah katakan wal mu'tafikat, negeri-negeri yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kemudian dijatuhkan para penghuninya. Ini menunjukkan bahwasanya homoseksual adalah penyakit yang menular. Maka seorang waspada, ya. Ya. Mulailah ketika ada orang yang berbicara tentang buruknya homoseksual, maka sebagian kemudian berkata jangan sok suci, jangan sok suci. Dan ini persis perkataan kaum Nabi Lut. Mereka berkata akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Kata kaum Nabi Lut, mereka berkata, keluarkanlah keluarga Lut dari negeri kalian, sungguhnya mereka adalah kaum yang sok suci. Ketika orang memperingatkan akan bahaya homoseksual dikatakan sok suci, ya. Karena menurut mereka bahwasanya perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang biasa. Oleh karenanya sekarang kita perlu waspada, bukan hanya bagi putri-putri kita. Kalau mereka keluar rumah, dulu kita hanya khawatir dengan putri-putri kita. Jangan sampai mereka terjerumus dalam zina, diganggu oleh laki-laki yang merayu mereka. Sekarang kita juga harus waspada ketika yang keluar putra-putra kita. Hati-hati. Ya. Apalagi kalau sampai kita biarkan mereka sekolah di luar negeri. Karena di sebagian negeri praktek homoseksual adalah perkara yang biasa. Bahkan undang-undang membolehkan hal tersebut. Maka seorang harus mengingatkan akan kejinya perbuatan ini. Sebagaimana Allah menamakan dengan al-fahishah, perbuatan yang keji. Agar anak-anak menjauh dari perbuatan ini. Agar orang-orang merasa jijik ketika melakukan perbuatan ini. Karena dosanya merupakan dosa besar. Hukumannya dahsyat di dunia, apalagi di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menyelamatkan putra-putra kita dari perbuatan yang keji ini. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa aqimus salah.